Gimana kalau kita tinggal bareng mertua langsung woi. Kayaknya relate banget ini. Kan untuk ujian kita diam, nanti akan lewat sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbesar sabar jika ujian kita terus bertambah? Contoh, ada perempuan yang tinggal bersama mertuanya. Mertuanya selalu menjelek-jelekan menantunya atau menggibahin menantunya ke semua tetangga setiap hari, dan selalu menjelek-jelekan, tetapi tidak mengizinkan anaknya itu untuk pisah rumah dari orang tuanya. Loh, kok Itu lanjut. bukan saya yang ngomong, itu sebelah sana itu. Boleh Kak lanjut. Kan diam nanti akan lewat. Ini juga terus bertahan karena tahu gak mungkin Allah itu gak kasih hadiah yang lebih besar. Jadi bertahan karena keyakinan kita sama Allah. Tapi pertanyaannya lagi itu, bagaimana caranya? Karena kan setiap hari gitu. Maksudnya itu kayak tidak berhenti, Pak Ustadz. Biar terus rasa sabarnya itu selalu bertambah. Gimana kalau kita tinggal bareng mertua langsung woi. Kayaknya relate banget ini. Kak Kiki, makasih ya udah bertanya sesuatu yang mewakili banyak teman-teman di sini, terutama yang di depan-depan. Kayaknya nih relate banget. Mertua itu bisa jadi anugerah, bisa jadi orang saya belum ngomong. Mertua, ipar adalah aduh, korban film nih. Oke. Ngobrol sama suami, karena kehidupan seperti itu nggak sehat buat siapapun, nggak sehat buat suami, nggak sehat buat istri, dan juga nggak sehat buat mertuanya. Jadi nggak selalu berbakti kepada orang tua itu kita harus selalu bareng dengan mereka, nggak juga. Ada kondisi di mana cara berbakti kita tuh justru nggak bareng dengan mereka. Kalau bareng dengan mereka itu lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya saya bilang tadi, diam dengan teknik, bukan diam pasrah, bukan. Diam dengan teknik. Arti diam di sini tuh bukan, jangan sampai kita kayak bereaksi berlebihan, jangan sampai kita malah melawan, jangan sampai kita malah membenturkan diri dengan keadaan. Itu yang nggak boleh. Maka mending daripada kita membenturkan diri, bereaksi secara berlebihan, malah kita juga ikut drama, mending kita diam. Tapi diam dengan teknik. Diam di sini artinya kita menunggu semuanya akan berlalu sambil kita punya sebuah teknik yang baik. Kalau saya di surfing, diamnya di permukaan air, kesapu ombak. Maka cara diam saya balikin ombak di bawah papan, itu namanya diam dengan teknik. Dalam hidup juga kayak gitu. Diam dengan teknik itu apa? Kita sambil sabar menunggu masalahnya berlalu, kita coba lakukan hal-hal yang memungkinkan kita untuk bisa melewatinya. Apa misalnya tadi, kayaknya perlu komunikasi lebih intens lagi dengan suami, lebih deep lagi, lebih heart to heart lagi dengan suami. Ajak dia untuk berpikir, ajak dia untuk membuka pemahaman dia. Jangan-jangan dia terpaku dengan sebuah doktrin, kalau dia keluar rumah ibunya nggak ridho, dia durhaka. Padahal selain anak bisa durhaka kepada orang tua, ternyata dalam Islam orang tua juga bisa durhaka sama anak. Kenapa jarang kita dengar Ustaz kajian seperti itu? Karena yang ngasih kajian biasanya orang tua. Kan nggak mungkin ngomongin diri sendiri, nggak bercanda. Jadi bisa jadi orang yang durhaka itu bukan cuma anak, orang tua bisa durhaka loh sama anak. Kata Umar bin Khattab, ada 3 alasan orang tua durhaka kepada anak. 1,
tidak mencarikan ibu atau ayah yang baik, yang soleh untuk anaknya. Artinya nggak mencari pasangan yang soleh untuk jadi ibu ataupun ayah bagi anak kita. Itu durhaka tuh. Ibu nggak pernah sholat, ayah nggak pernah sholat, ibu dan ayah nggak bisa ngaji dan nggak mau belajar, ibu dan ayah banyak berbuat dosa dan maksiat, dan nanti dia akan menjadi orang tua yang mencontohkan yang buruk-buruk buat anaknya. Berarti dia, si ayah atau ibu ini yang menemukan pasangan kayak gitu cuman karena nafsu dan ngeklik aja, nggak mikirin anak, dia durhaka sama anak sejak awal. Kedua, memanggil anak dengan panggilan yang buruk, termasuk menggibahinya, memfitnahnya, menjelek-jelekannya, menghinanya, mencelanya, itu juga durhaka. Yang ketiga, tidak memberikan nafkah dari harta yang halal, rezeki yang halal, itu juga durhaka. Nah, dalam kasus yang disampaikan Kak Kiki tadi, ternyata ibu ini kan suka membicarakan aib-aib anaknya atau bahkan cenderung memfitnah, bukan cuma menggibah. Berarti kan kalau kita tinggal di situ, maka ibu ini akan terus durhaka kepada anaknya. Tapi kan kalau kita nggak tinggal, bisa aja dia tetap membicarakan. Ya sekurang-kurangnya nggak ada trigger yang membuat dia bete setiap hari, mengurangi potensi dia untuk membicarakan itu. Lama-lama dia akhirnya ya udahlah, capek juga ngebicarain orang yang nggak ada, ganti tema aja, ganti topik aja, bicarain tetangga kek atau apa. Enggak ya, sama aja. Jadi maksudnya kita jangan jadi trigger dia untuk berbuat dosa. Jadi menurut saya, mereka nggak tinggal serumah itu lebih maslahat daripada mereka tinggal serumah, sambil tetap perhatian, memberikan apa yang menjadi haknya, kewajiban kita, berbakti kepada dia, tapi nggak harus tinggal satu rumah. Dan itu perlu diskusi sama suami dengan diskusi yang panjang. Karena saya memandang sebagian besar dari masalah rumah tangga itu adalah karena buruknya komunikasi. Kalau kita bisa membangun sebuah pola komunikasi yang sehat, yang baik, yang gak baperan, harusnya sebagian besar masalah rumah tangga itu gak perlu menjadi sesuatu yang besar, udah selesai sejak awal. Tapi karena kita tidak baik dalam berkomunikasi, suaminya tidak memberikan kesempatan istrinya menjelaskan isi hatinya, versinya, istrinya juga mungkin gak mau mendengar suaminya atau apapun itu. Yang jelas komunikasinya tuh bottleneck di antara mereka, ada yang mislink di antara mereka. Jadi perbaiki komunikasi dengan pasangan. Yang kedua, untuk para mertua di seluruh Indonesia, untuk para mertua di seluruh Indonesia, menantu itu adalah amanah dan anugerah. Sebagaimana anak yang engkau lahirkan, sebagaimana anak dari darah dagingmu sendiri, maka ketika Allah menitipkannya dalam kehidupanmu, dia adalah titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga dia, Allah akan jaga kamu. Kalau kita menyakiti menantu, sama dengan kita menyakiti diri kita sendiri. Jadi perlakukan menantu itu bukan sebagai orang lain. Jangan banding-bandingkan menantu yang satu dengan menantu yang lain hanya gara-gara faktor ekonomi, kesuksesan. Jangan. Saya sering banget menemukan, ini udah sih quote ya. Saya sering banget menemukan ya, orang yang paling sering di dalam keluarga itu diremehkan, di masa tua dialah yang ngerawat ibunya. Sering loh kayak gitu. Ada orang yang nggak bijak, ada orang tua yang nggak bijak, kadang-kadang membanding-bandingkan anak-anaknya ya. Kamu harusnya kayak adik kamu itu begini, adik kamu tuh begitu, disebutin prestasi-prestasinya, kesuksesannya, apalagi mungkin nasib baiknya dia menikah dengan seseorang yang udah sukses segala macam, dibanding-bandingin aja, dan kelihatan banget kalau pas lagi mudik lebaran. Padahal selama ini yang ngurus dia bukan anak yang dia banggakan. Anak yang dia banggakan itu saking suksesnya dia tinggal jauh. Justru yang mengurus dia anak yang selalu direndahkan, dicela, dihina, dialah yang mengurus orang tuanya. Jadi semua anak itu anugerah dengan caranya masing-masing.